Selamat siang, Bude, Pak D, Mas, Mbak, Papa, Mama, dan adik-adik semuanya. Shalom. Puji syukur kita aturkan kehadirat Tuhan karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di rumah kediaman Bapak Justiono di tempat ini untuk kita bisa mengadakan pertemuan keluarga rutin pada hari ini. Dan hari ini bersama-sama kita akan mengadakan ibadah keluarga kecil. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh Bapak Stiono. Kemudian yang kedua, pembacaan firman oleh Ibu Mulyani dan pembacaan firman oleh Bu Sridayati dan renungan oleh Bu Mulyani. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu. Setelah renungan selesai, dilanjutkan dengan doa syafaat oleh Bu Mulyani. Kemudian persembahan dan doa oleh saya dan doa penutup. Terus doa makan. Kita tunggu dulu yang baru datang. Monggo, selamat datang, silakan masuk. Dan Mbak Mur, kemudian Bapak Suprapto juga dengan Mbak Mul, kemudian adik-adik dan anak-anak. Terima kasih Mbak Christine sudah bersedia hadir di tempat ini. Tidak terlambat, kebetulan ini sudah lagi memulai. Kami atas nama keluarga mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Kami mohon maaf bahwa acara pertemuan keluarga sebetulnya sudah direncanakan bulan Juni, namun karena banyak hal penghalang sehingga baru sempat dilaksanakan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita bicara pentingnya pertemuan keluarga pada siang ini. Menurut pendapat saya bahwa pertemuan keluarga sangat penting dan perlu diteruskan penyelenggaraannya. Karena apa? Kita semua tahu bahwa tujuan dari pertemuan keluarga adalah untuk senantiasa menyambung silaturahmi dan melepas rasa kangen yang selama ini terpendam. Tentunya ya agak berat ya, terpendam. Bendino ketemu yang di gereja ya, kok kangen-kangenan. Tapi yo lain, ketemu di gereja dengan ketemu di sini. Kalau di gereja kan yang dibicarakan kan firman terus. Kalau ini kan bisa bicara yang lain-lain, utang kek apa kek, bisa segala hal dibicarakan. Siang ini kita juga akan mendengarkan firman yang akan dipimpin oleh Ibu Mulyani Suprapto. Ibu Mulyani Suprapto yang akan diambilkan dari salah satu kitab dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 12. Ya, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 12 yang
kita mulai dulu ya acara ini. Terus kemudian sebelum membaca, saya ajak semuanya untuk menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu pada siang ini. Sebagian dari kami telah tiba di tempat ini untuk membangun silaturahmi sekaligus mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami rindu sekali untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pada siang ini berkenan untuk membuka hati pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman yang akan kami disampaikan pada siang hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami banyak sekali kekurangan, banyak sekali dosa, dan banyak sekali ketidakmampuan kami. Namun kami percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan senantiasa memberikan kemampuan kepada kami untuk menerima firman-Mu. Pada siang hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, jamah hati kami, dan berikan kemampuan untuk menerimanya, sehingga ke depan kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah pada siang hari ini dan juga pertemuan temu kangen keluarga ini dapat terselenggara dengan baik. Kami serahkan ke hadirat Tuhan hanya melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman pada siang hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Hidup bersama suami istri. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah.
Sebab demikianlah caranya. Perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, menyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, halo, ya, hangat. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, dan kami pada saat ini mohon izin untuk melaksanakan giliran membawakan firman. Dengan penjelasan, Bapak Ibu jangan khawatir bahwa pada suatu saat akan mendapatkan giliran untuk membawakan firman. Semuanya, tidak pilih-pilih, semuanya. Saya ini ya sedang mendapat giliran. Nanti ya mulai saya sudah, Baida sudah, Bude sudah, ya Bude sudah, Bu Kristin belum, Pak Kristin belum, Rudi belum, kita belum, sampai pada Widi. Loh, mana Widi lah. Sampai pada Widi nanti semuanya. Dan tidak ada persyaratan khusus harus begini, tidak. Sebisanya. Dan membaca juga boleh. Jangan khawatir, membaca juga boleh. Selanjutnya, Ibu dan Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, sebenarnya saya ini ya rada bingung pertama apa ya yang akan saya bawakan ini. Pilih Pak Amel. Nah, untunglah saya itu ada inspirasi, yaitu pada suatu malam, entah itu saya berapa tahun yang lalu, saya itu malam-malam jam 9 gitu ya, saya bangun, sudah itu dari ngelilir, terus buka TV. TV-nya itu isinya pembunuhan. Jadi biasa ya, wong jenis TV itu kalau enggak yang keras-keras, yang ini enggak dimasukkan ke TV. Kalau yang biasa-biasa ya enggak, itu pembunuhan. Nah yang saya heran atau saya agak ngungun, itu pembunuhan itu yang dibunuh itu 4 orang satu rumah, 2 orang kakak beradik, 1 orang pembantu dan 1 orang keponakan. Sedangkan yang membunuh itu
berada di Medan, yang dibunuh berada di Batam. Nah, yang saya lebih heran lagi, yang saya lebih terbelalak lagi, saya nggak tahu itu ayahnya atau siapa, tapi namanya itu Yekeskiel. Yekeskiel itu kan nama tokoh dalam Alkitab. Kok bisa ya begitu? Kok bisa sampai membunuh? Ya mestinya dari mereka, Yekeskiel itu keluar atau lahir dari keluarga Kristen. Bapak ibunya Kristen, yang beri nama kan bapak ibunya. Dan dia sendiri dia sudah mengenal akan Tuhan Yesus, sudah ke gereja, wis dibaptis kira-kira. Nah, tapi kok aneh ya, kok bisa seperti itu piye gitu. Nah, kemudian saya itu sambil merenung gitu ya, saya buka-buka Alkitab, itu ketemu Matius 5 ya. Matius berapa ya? Matius 12. Matius 12 43 sampai 45. Itu yang saya baca. Matius 12 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Terima kasih. Sudah membacakan Matius 12 ayat 43 sampai 45. Demikianlah terjawab. Perasaan saya atau hati saya, pertanyaan di dalam hati saya, loh kok bisa begitu? Ternyata agaknya memang Yekeskiel ini sudah dibaptis, tetapi sudah ibarat itu rumah itu sudah dibersihkan, sudah ditata rapi, catnya sudah diperbarui, pokoknya rumah itu nyaman gitu, dan Roh Kudus ada di dalamnya. Namun kiranya Yekeskiel ini enggak gubris lagi dengan hidup di dalam Yesus. Dia tidak, walaupun ayah ibunya mungkin itu dia rajin ke gereja dan lain sebagainya, tapi sih Yekeskiel ini suka nggak urusan gitu loh. Jadi sering nggak ke gereja, sering nggak, apalagi persekutuan, apalagi ikut kegiatan-kegiatan gereja, wes pokoknya meninggalkan gereja, dan dia kumpulnya dengan orang-orang yang suka mabuk-mabuk, bahkan sampai narkoba, terus berlanjut lagi sampai kelompok-kelompok yang suka yang suka ngerokok di jalan itu namanya Pak? Begal, dan saudaranya begal dan lain-lainnya yang seperti itu. Nah, berarti di dalam rumah hati Yekeskiel ini sudah nggak karu-karuan, dan iblis yang sudah berada di situ kemudian keluar karena memang sudah dibersihkan, sudah dibaptis. Kemudian lama-lama dia berpikir, loh, yang sudah mengembara, kalau dikatakan tadi mengembara dan di tanah-tanah tandus, ingin kembali. Nah, melihat rumah hati si Yekeskiel ini, loh, rumah itu kok kosong, belum tidak ada penghuninya, tapi kok tidak ada penghuninya, artinya sudah rusak lah di dalam hati Yekeskiel ini, tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Oleh karena dia, kita kembali ke sana lagi, enak hidup di sana. Nah, kemudian tidak hanya dia sendiri, dia mengajak 7 jahat lagi masuk ke dalam rumah hati Yekeskiel itu dan membisiki hati Yekeskiel itu. Akhirnya Yekeskiel
ya seperti itu, lupa semuanya dan dia menuruti apa yang menjadi bisikan roh-roh jahat yang masuk lagi ke dalamnya. Dia lalu entah persoalannya apa, terjadilah dia membunuh 4 orang dalam rumah itu. Ya mungkin masih ada hubungan saudara atau bagaimana, saya tidak memperhatikan lagi, tidak mengikuti peristiwa itu. Demikianlah Bapak Ibu. Kemudian saya ya terdelek-delek gitu, oh iya, saya kan masih belajar, belum banyak mengerti apa yang kehendak Tuhan itu, yang banyak itu belum banyak mengerti. Nah itu mendapatkan satu pengertian bahwa walaupun kita ini sudah dibaptis atau sudah mengenal Tuhan Yesus, bahkan sudah belajar sana sini, ya sudah gereja, ikut persekutuan, pelayanan dan lain sebagainya, bisa saja kita itu, saudara kita yang namanya iblis itu yang masuk lagi ke tempat kita. Kalau kita tidak rajin lagi, itu selalu dekat dengan Tuhan, membaca firman-Nya, kita bersekutu, dan kemudian juga ikut dalam kegiatan gereja yang menguatkan kita, maka hati kita dikuasai oleh roh jahat, dan bisa saja kita lalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Itu ceritanya Yehezkiel. Ngeri pokoknya kalau keluarga seperti itu, ngeri. Kayak Yehezkiel itu sampai membunuh, itu urusannya panjang, dia sendiri mungkin yang akan dihukum mati, kan selesai. Dan istilah yang ceritanya yang di sana biasanya Tuhan akan memberi hukuman yang setimpal juga selamanya. Oleh karena itu, begitu ya. Oleh karena itu saya juga melaksanakan berusaha lah untuk selalu dekat dengan Tuhan, bisa-bisanya, kuat-kuatnya, semampu saya. Kadang-kadang yang baca Alkitab dan lain sebagainya.